Suatu kebetulan. Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah pertama. Peribahasa Cina. Tahun 1992, saya dan Agus Ananda adalah mahasiswa tingkat doktoral di Physics Department di College of William and Mary, Virginia, Amerika Serikat. College of William and Mary merupakan universitas tertua di Amerika Serikat setelah Harvard University. Walaupun sekarang merupakan sebuah universitas, karena alasan sejarah, Mary dan William and Mary tetap memakai nama college. Jumlah mahasiswa di College of William and Mary waktu itu sekitar 7.000 orang, hampir separuh penduduk Williamsburg, kota kecil tempat universitas itu berdiri. Williamsburg sendiri adalah sebuah kota tua yang sangat bersejarah. Di sini terdapat sebuah tempat yang disebut Colonial Williamsburg. Letaknya tepat di depan universitas. Di musim panas, tempat ini menjadi pusat perhatian puluhan ribu turis. Di sekitar Williamsburg terdapat banyak tempat wisata yang menarik seperti Busch Garden, semacam Disneyland mini, dengan Loch Ness roller coasternya yang terkenal sangat menakutkan. Kemudian tidak jauh dari Williamsburg terdapat pusat antariksa Amerika Serikat NASA. Terdapat pusat antariksa Amerika Serikat NASA, kota tua Jamestown, tempat orang Inggris pertama kali membentuk koloni di benua Amerika. Richmond, yang merupakan ibu kota Virginia. Pantai Virginia juga sangat terkenal dan banyak lagi tempat wisata menarik. Lokasi yang menarik ditambah jurusan fisika yang cukup bagus. Tempat sederetan fisikawan top seperti J. Dirk Waleka, tokoh fisika nuklir, Nathan Isgood, almarhum, tokoh fisika partikel, Franz Gross, tokoh fisika nuklir, John Delos, tokoh fisika atom, Carl Carson, Hans von Bayen, dan masih banyak lagi, menjadikan College of William and Mary terpilih sebagai tempat terselenggaranya Olimpiade Fisika Internasional ke-24, mengalahkan MIT, Massachusetts Institute of Technology, yang juga menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah. Pada bulan September 1992, kami melihat pengumuman akan diadakannya Olimpiade Fisika di College of William and Mary Williamsburg tersebut. Kami tertarik untuk membawa siswa-siswa Indonesia ikut bertanding dalam Olimpiade Fisika yang sangat bergengsi ini. Kami segera mengontak Universitas Indonesia untuk memilih 5 siswa terbaik. Namun ada 2 permasalahan yang harus kami hadapi, yaitu izin untuk ikut Olimpiade dan dana. Dana diperlukan untuk pelatihan dan biaya keberangkatan para peserta Indonesia. Dana diperlukan untuk pelatihan dan biaya keberangkatan para peserta Indonesia ke Amerika Serikat. Dalam Olimpiade Fisika Internasional, International Physics Olympiad atau IPHO, suatu negara dapat berpartisipasi jika negara itu pernah menjadi observer minimal 2 kali, atau negara yang menjadi tuan rumah bersedia mengundang secara khusus. Untuk mendapatkan izin ini, kami menghadap Profesor Hans von Bayer yang merupakan panitia pelaksana Olimpiade Fisika Internasional ke-24 ini. Namun, Profesor von Bayer yang juga merupakan profesor di tempat saya kuliah itu tidak bisa memberi keputusan. Keputusan bisa atau tidaknya Indonesia ikut tergantung pada Profesor Arthur Eisenkopf yang merupakan Direktur Eksekutif IFO ke-24 yang berkedudukan di New York. Hingga bulan Mei 1993, 2 bulan menjelang Olimpiade, keputusan masih belum dibuat. Walaupun belum dapat izin, awal Mei 1993, kami nekat mengundang 5 siswa hasil seleksi Fakultas MIPA Universitas Indonesia, yaitu Oki Gunawan, SMA 78 Jakarta, Jamie Wijaya, SMAK 1 Jakarta, Yanto Suryono, SMAK 1 Jakarta, Nikodemus Barli, SMA N5 Surabaya, dan Endi Sukma Dewata, SMA N2 Kediri. Mereka datang tanpa tahu bahwa mereka belum tentu bertanding. Seandainya mereka tahu saat itu bahwa kita belum tentu bertanding, mungkin mereka tidak akan pernah mau datang ke Amerika Serikat untuk dilatih.
Karena dengan meninggalkan Indonesia selama 2 bulan, otomatis mereka telah melepaskan kesempatan untuk mengikuti seleksi masuk universitas. Hal lain yang memberatkan adalah sebagian dari mereka harus mengeluarkan ongkos sendiri. Kami saat itu menempatkan diri pada kondisi kritis. Kami siap dengan segala risiko yang harus kami hadapi. Dengan kondisi kritis ini, kami mengharap mestakung terjadi. Dari segi pendanaan, kami awalnya menemui kesulitan. Uang beasiswa dari College of William and Mary hanya cukup untuk sewa tempat tinggal, makan, membayar asuransi kesehatan, dan keperluan sehari-hari. Hanya sedikit yang bisa disisihkan untuk pelatihan Olimpiade Fisika ini. Saat itu, kami memutar otak mencari pemecahannya. Dalam kondisi kritis, otak kita bekerja lebih kreatif. Disinilah kami melihat mestakung bekerja. Melalui internet, kami menceritakan rencana kami. Ternyata, teman-teman di mailing list, baik yang sedang kuliah di Amerika, Jepang, Australia, dan Eropa tergerak untuk membantu. Roy Sembel, seorang profesor keuangan yang waktu itu masih berstatus mahasiswa, menyingsingkan dengan bajunya untuk membantu menggalang dana lewat internet. And behold, mestakung terjadi. Mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di mancanegara ini memberi sumbangan tanpa paksaan. Ada yang $5 dan ada yang $10. Dan ketika terkumpul jumlahnya ternyata cukup untuk pembinaan selama 2 bulan. Sedangkan untuk tiket keberangkatan para siswa ini, penerbit Intan Pariwara menerbitkan buku-buku fisikanya. Sedangkan untuk tiket keberangkatan para siswa ini, penerbit Intan Pariwara yang menerbitkan buku-buku fisika saya bersedia membantu memberikan 3 tiket dan sisa 2 tiket lagi terkumpul dari orang tua murid. Orang tua Niko bahkan merelakan dana untuk kuliah anaknya dipakai dulu.